Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di malam hari yang indah ini biarlah mari kita boleh datang secara pribadi di hadapannya. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan untuk kembali merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara dimanapun saudara berada, kita mengambil waktu teduh, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan mari kita benar-benar saudara mau kembali diubahkan oleh Tuhan, mau kembali hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita datang di hadapannya, kita mengambil waktu berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan yang datang di hadapan-Mu. Dengan kesungguhan hati kami datang untuk sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan di dalam kebaktian kami pada malam hari ini. Dan kami rindu Tuhan di tengah-tengah segala keletihan kami, di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi, kami boleh kembali disegarkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena itu pada malam hari ini kami siap Tuhan untuk kembali datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan, ini kerinduanku Tuhan. Dan aku rindu Tuhan memenuhiku dengan Roh Tuhan untuk kembali bisa merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
setiap kita tentu pernah merasakan apa itu rindu. Entah kita itu orang tua ataupun anak kecil, kita pasti pernah merasakan perasaan rindu. Rindu adalah perasaan yang begitu kuat di mana kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita kasihi, saudara. Dan ini merupakan satu perasaan yang sangat sulit untuk dikendalikan oleh siapapun juga. Sebagai buktinya, ketika seseorang mengalami rasa rindu yang begitu besar, dan rindu itu belum bisa diungkapkan, maka seseorang itu bisa menangis. Seseorang bisa mengalami apa yang disebut dengan sulit tidur, sulit makan, bahkan sulit berkonsentrasi untuk melakukan segala sesuatu karena kerinduan yang dalam itu. Dan inilah saudara yang dialami oleh Daud yang begitu merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Yang dapat kita lihat dengan begitu jelas di dalam Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Daud mengatakan kepada Tuhan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, Mazmur yang kita baca tadi merupakan kerinduan Daud yang begitu dalam akan Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapinya. Di mana pada saat itu saudara, Daud sedang melarikan diri ke padang gurun Yehuda karena Absalom, anak yang begitu dikasihinya, anak kesayangannya, hendak mengkudeta dirinya dan merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Itu sebabnya saudara, Daud harus melarikan diri dari Yerusalem dan bersembunyi di padang gurun Yehuda pada saat itu. Dan saya yakin bahwa ini bukan keadaan yang mudah untuk jalani oleh Daud. Ada satu kesedihan yang begitu mendalam di dalam dirinya. Anak yang begitu dikasihinya, anak yang telah dijaga, dipelihara sejak lahir hingga dia besar. Namun ternyata saudara tidak mengasihi Daud, bahkan tidak menginginkan kehadiran Daud. Ingin membunuh Daud yang adalah ayahnya sendiri yang begitu mengasihi dia. Pada saat itu Daud sungguh mengalami kehilangan anak kesayangannya. Daud mengalami kesepian. Daud mengalami kesendirian di padang gurun. Sungguh saudara, ini bukan keadaan yang menyenangkan dan nyaman untuk dijalani. Dan saya yakin kita pun saudara, jika mengalami masalah seperti Daud, sulit bagi kita, bukan? Ketika orang yang begitu dekat dengan saudara, orang yang begitu saudara kasihi, orang yang begitu saudara percaya, namun ternyata tidak benar-benar menginginkan kehadiran saudara di dalam kehidupannya. Saudara, pasti kita akan merasakan satu kemarahan, kekecewaan. Kita merasa kenapa hidup ini tidak adil kepada saya. Dan di dalam keadaan ini saudara, setiap kita pasti merasa tidak berdaya.
Dan Daud pun saudara merasakan betapa tidak berdayanya dirinya. Dan di dalam keadaan seperti inilah saudara, Daud sungguh merindukan Tuhan yang hadir untuk memuaskan dirinya. Sehingga saudara kita bisa melihat Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudara, di sini Daud menggambarkan betapa hampanya, betapa keringnya kehidupannya saudara. Sehingga dia menggambarkan keadaannya saat itu sedang berada di padang gurun dan dia mengalami keadaan seperti tanah yang kering dan tandus, yang tidak ada air yang dapat menyegarkan dirinya. Dan di dalam keadaan seperti itulah saudara, Daud mengungkapkan betapa rindunya dia akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, Daud mengatakan, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Saudara, ini sungguh merupakan satu kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Daud menyadari benar bahwa hanya Tuhanlah saudara yang dapat memenuhi segala kekosongan, kehampaan di dalam dirinya. Itu sebabnya saudara, Daud datang kepada Tuhan. Daud menantikan kehadiran Tuhan. Karena Daud tahu bahwa hanya dengan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya, dia sanggup menghadapi keadaan yang begitu berat, pergumulan yang sedang dihadapinya pada saat itu. Dan Daud tahu bahwa sekalipun pergumulan itu berat, menguras segala tenaga, emosi, jiwanya, namun jika ada Tuhan, maka beban itu akan terasa ringan. Itu sebabnya Daud datang dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan saudara, kerinduan seperti inilah yang juga harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun langit tampak begitu suram, awan gelap menghadang di depan kita, bahkan ada badai yang begitu hebat, namun saudara, kita tidak akan pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita percaya bahwa di dalam keadaan seperti itu, Tuhan tetap hadir. Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena itu saudara, mari dengan iman kita mau berkata, "Aku takkan pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Karena kasih setiamu senantiasa hadir dalam kehidupanku." Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
di dalam mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan, menarik sekali jika kita memperhatikan ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Di mana saudara Daud menggunakan waktu di padang gurun pada saat itu untuk kembali melihat dan merenungkan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Daud memandang kepada Tuhan, saudara, Daud mengingat semua apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dan di sana Daud menemukan bahwa jika bukan Tuhan, maka Daud, saudara, tidak akan mungkin bisa selamat. Dan Daud tidak akan mungkin bisa menikmati banyak berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dalam keadaan yang sulit itu, di dalam pelarian, karena dikhianati oleh anak yang begitu dikasihinya, Daud sungguh menyadari, saudara, bahwa hanya kasih setia Tuhan yang hadir pada saat itu. Kasih setia Tuhan itu yang menghampiri hidupnya. Dan hanya kasih setia Tuhan itulah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, bagi Daud, kasih setia Tuhan itu tidak mungkin dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam hidup kita, atau yang ada di dalam hidup ini. Sebab orang yang dekat sekalipun dapat mengkhianati kita. Namun kasih setia Tuhan itu tidak pernah mengkhianati orang-orang yang dicintainya. Sehingga, saudara, bagi Daud, kasih setia Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sehingga dia berkata, kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Dan kasih setia Tuhan yang hadir dalam hidupnya, yang memenuhi kekosongan jiwanya, itulah yang memberikan satu kekuatan. Dan itulah yang memberikan satu pertolongan demi pertolongan dalam hidupnya. Sehingga Daud berkata, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Daud merasakan betul, saudara, di tengah-tengah kerapuhan hidupnya, di tengah-tengah ketidakberdayaan dirinya, saudara. Namun Tuhan hadir sehingga dia menggambarkan jiwanya yang kosong dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Dan dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, tangan kananmu menopang aku. Dan karena itulah, saudara, Daud mau memiliki satu kehidupan yang terus memuji dan membesarkan nama Tuhan dan hidup melekat pada Tuhan. Sungguh, saudara, ini pengalaman bersama dengan Tuhan di padang gurun yang membuat Daud bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah ada, bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan, bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, tetapi di padang gurun itulah Daud mengalami Tuhan. Daud merasakan kasih setia Tuhan. Sehingga, saudara, Daud mengalami satu kehidupan rohani yang dipulihkan pada saat itu. Sehingga, saudara, sekalipun keadaannya dalam pergumulan yang begitu berat, namun Daud dapat mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang mengenyangkan dan memuaskan jiwanya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti Daud, di mana Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita? Ataukah kita ini hanya sekedar menjadi orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun, saudara, di dalam kenyataan hidup kita, kita tidak pernah punya kerinduan untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Hal ini terbukti, saudara, ketika kita bekerja. Kita tidak minta pertolongan Tuhan, karena kita mungkin merasa bahwa kita sudah pandai, kita mampu, kita merasa bahwa kita telah sampai kepada kesuksesan hidup, sehingga kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan,
Kita tidak perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di dalam kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, entah itu di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kita, kita tidak sungguh-sungguh minta Tuhan hadir untuk memberikan hikmat kepada kita, sehingga keputusan yang kita ambil selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan masih banyak lagi saudara, jika kita mau sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang hanya sekedar tahu dan mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak punya kerinduan untuk terus hidup dekat, lekat dengan Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita tidak punya kerinduan yang sungguh untuk Tuhan hadir dan memimpin kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bukan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan namanya. Tetapi kehidupan yang sungguh jauh daripada Tuhan. Yang mungkin hanya kelihatan di kulit luar saja kita dekat, tetapi jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita jauh daripada Tuhan. Kita lupa bahwa jika bukan karena Tuhan yang hadir menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita, maka saudara, kita tidak akan mungkin dapat selamat. Kita tidak akan mungkin dapat kuat untuk menjalani hari-hari yang jahat ini. Kita tidak akan mungkin dapat menikmati kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang percaya, seharusnya kita memiliki kehidupan seperti Daud, yang mau hidup melekat dekat dengan Tuhan, yang tidak melupakan Tuhan, yang selalu ingat segala perbuatan dan karya Tuhan di dalam hidupnya, yang punya kerinduan yang besar untuk Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Sehingga saudara, kita bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan akan Tuhan, akan tetapi saudara, kita dapat mengalami Tuhan setiap saat. Dan inilah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, Dia, yaitu Allah kita, terlebih dahulu menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya melalui karya Kristus di atas kayu salib yang mati untuk menyelamatkan kita. Dia bukan lagi menjadi Allah yang sulit untuk kita jangkau, namun Dia Allah yang begitu dekat dan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu telah dinyatakannya melalui Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal Dia lebih dalam, mengalami Dia secara pribadi. Karena itulah saudara, Tuhan rindu agar kita mengenal Dia, bukan hanya sekedar mengetahui dirinya, tetapi mengalami Dia secara pribadi dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudara, kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kita harus senantiasa dekat dengan Dia. Kita dekat dengan firman-Nya, mengenal isi hatinya lebih dalam dan lebih sungguh lagi, sehingga kehadirannya itu menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kita, yang dapat memuji dan memuliakan Dia di sepanjang umur kehidupan kita. Dan karena itu mari saudara, kita mau katakan, Tuhan, aku rindu seperti Daud, yang terus mau dekat dengan Tuhan. Aku mau rindu pada Tuhan, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan lebih sungguh mengasihi Tuhan. Mari saudara, biarlah ini menjadi doa kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada
dengan senang jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari saudara secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Saudara tinggalkan segala apa yang menjadi penghalang saudara sekarang. Mungkin saudara menjadi tidak konsentrasi karena orang-orang yang ada di sekitar saudara. Atau saudara tidak konsentrasi karena ada handphone yang membuat saudara tidak dapat sungguh-sungguh saudara mengalami Tuhan saat ini. Karena itu saya rindu mengajak saudara, mari berdiam diri di hadapan Tuhan. Sungguhkah kita menjadi orang percaya yang benar-benar punya kerinduan untuk Tuhan hadir dalam hidup kita? Sungguhkah kita benar-benar punya satu kerinduan untuk lebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Atau selama ini saudara kita telah mengalami begitu banyak kekosongan di dalam jiwa kita karena kita mengalami banyak sekali pergumulan. Bahkan kita mungkin merasa kecewa kepada Tuhan. Mari datang saudara, kembali kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari saudara kita mengambil waktu di hadapannya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi yang datang dengan kesungguhan hati. Kami menyadari bahwa kami tidak mungkin dapat berlari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Namun kami selalu membuat Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam hidup kami. Karena kami tidak pernah sungguh-sungguh punya kerinduan untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dan kami mohon, ubahkan hati kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang percaya, yang lebih sungguh-sungguh Tuhan, yang bukan hanya sekedar tahu bahwa Engkau Tuhan kami, tetapi yang mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan.
kita datang sekali lagi dan berkata, Tuhan, mampirlah dengar doaku Tuhan. Orang lain kau hampiri, janganlah engkau jalan terus. Dan biarlah kita mau bersehati, bukan hanya membawa diri kita di hadapan Tuhan, tetapi kita juga mau membawa saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Mari saudara kita katakan, Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa untuk pertumbuhan rohani seluruh jemaat yang ada di GKI Citra. Biarlah meskipun kita mungkin saat ini masih terbatas di dalam kita bisa hadir bersama-sama di gedung gereja, namun kita boleh tetap bersama-sama punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan melalui setiap kesempatan yang ada, baik di tiap-tiap komisi, melalui kebaktian doa, kebaktian secara online, dan kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, hamba datang padamu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GKI Citra. Engkau melihat setiap keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah di dalam keadaan seperti saat ini, entah mereka yang sedang mengalami banyak pergumulan ataupun yang saat ini sedang mengalami begitu banyak berkat kelimpahan daripada Tuhan, mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Biarlah mereka boleh terus punya kerinduan yang dalam untuk belajar dan terus belajar firman Tuhan, baik melalui komisi yang ada, melalui kebaktian doa, melalui kebaktian online ataupun kebaktian secara onsite ya Tuhan. Jemaat-Mu benar-benar dapat berjumpa dengan Tuhan sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga Tuhan, jemaat GKI Citra benar-benar semakin mengenal Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Karena itu kami serahkan untuk pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya mari kita berdoa juga untuk rencana pembukaan kembali semua kebaktian di bulan Maret. Sekalipun juga masih tetap terbatas, tetapi biarlah jemaat juga boleh punya kerinduan untuk boleh datang beribadah secara onsite. Mari kita serahkan untuk seluruh persiapan, dan setiap jemaat boleh punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga datang padamu berdoa mau menyerahkan untuk persiapan pembukaan kembali seluruh kebaktian di gereja kami. Kami rindu ya Tuhan, jemaat-jemaat juga boleh punya kerinduan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat juga boleh mau bersama-sama melayani Tuhan kembali. Karena itu kami rindu Tuhan, di dalam seluruh persiapan yang ada, biarlah Engkau memberkati, agar semua persiapan boleh berjalan dengan baik, untuk setiap yang akan terlibat di dalam pelayanan, bahkan untuk seluruh jemaat yang akan hadir, boleh terus punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan untuk pembukaan di bulan Maret ini Tuhan, seluruh kebaktian yang ada di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya mari kita juga berdoa saudara, kita mau menyerahkan untuk para koordinator pemerhati dan gembala wilayah, supaya boleh tetap dapat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, boleh bergandeng tangan untuk bisa saling menopang di dalam setiap hal yang dijalani dan dialami saat ini.
Kita berdoa supaya melalui pertemuan-pertemuan ke hati, kita boleh semakin benar-benar bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk para koordinator, para pemerhati gembala wilayah. Tuhan berkati supaya melalui setiap pemerhatian yang ada, jemaat-jemaat juga boleh benar-benar merasakan betapa indahnya persekutuan di dalam orang-orang percaya. Dan bersama-sama terus saling memperhatikan dan saling menopang satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini saat ini. Karena itu kami serahkan Tuhan melalui setiap pertemuan-pertemuan ke hati yang ada. Kami boleh bersama-sama bertumbuh bersama. Karena itu mari berkati para koordinator, para pemerhati dan para gembala wilayah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Mari kita kembali sama-sama saudara berdoa. Menyerahkan juga untuk keadaan dunia saat ini. Kita tahu saudara, Rusia dan Ukraina saat ini sedang berperang. Jika kita melihat keadaan ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Ada banyak korban-korban yang bergelimpangan. Bahkan keluarga demi keluarga yang terpisah. Orang tua, anak, suami, istri. Keluarga demi keluarga. Mari kita berdoa supaya peperangan ini tidak semakin lama dilakukan saudara. Tetapi biarlah Tuhan memberikan belas kasihan-Nya. Sehingga perang ini dapat segera berakhir. Dan masyarakat Ukraina dapat menjalani kehidupan mereka seperti semula. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kedua belah pihak negara ini. Dan mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk dunia ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan saat ini yang begitu mencekam antara Rusia dan Ukraina. Menjadi peperangan yang sungguh dapat menyebabkan banyak hal yang merugikan bukan hanya untuk kedua negara ini, tetapi juga untuk dunia ini. Karena itu kami rindu supaya Tuhan berikan kerendahan hati kepada para pemimpin kedua negara ini. Agar mereka juga boleh belajar untuk kembali rindu untuk dipulihkan. Bukan dengan cara melakukan peperangan ini Tuhan. Karena itu kami serahkan mohon belas kasihan-Mu bagi kedua negara ini. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di kedua negara ini terutama di Ukraina. Mereka yang terpisah dari keluarga Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka. Sehingga mereka boleh tetap Tuhan dapat memandang kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh masyarakat Ukraina ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir mari kita berdoa. Kita menyerahkan untuk bangsa dan negara kita. Agar Tuhan segera pulihkan dari pandemi ini. Tuhan, kami datang padamu juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur jika pandemi sudah mulai sedikit melandai di Jakarta. Namun kami melihat di beberapa daerah Tuhan semakin melonjak. Biarlah Tuhan berikan kesadaran bagi setiap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini tepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang di hadirat-Mu membawa setiap doa kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar doa-doa kami. Dan Engkau akan menjawab sesuai waktu dan rencana-Mu Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Doa bagi jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit akan dipimpin oleh Pendeta Gunawan Tanu. Shalom jemaat sekalian, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan iman kita mengatakan bahwa zaman Tuhan indah sekali. Kita ingin berdoa untuk beberapa rekan kita yang sedang lemah tubuh. Zaman Tuhan indah sekali. Dia selalu menjamah kita dikala kita mau menghampiri dirinya. Bersama-sama dengan iman katakan, zaman Tuhan indah sekali. Zaman Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya di
Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya, dia jamah diri saya. Jamahan Tuhan indah sekali. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara untuk rekan-rekan kita yang perlu dukungan doa kita. Untuk saudara Adam. Saudara-saudara, dia sekarang berada di rumah sakit PIK karena penyakit tipes. Puji Tuhan, keadaannya makin lama makin membaik. Kita berdoa untuk Ibu Mary, saudara-saudara, 38 tahun, dia keponakan daripada Pak Pauman. Saudara-saudara, dia menjalani operasi tumor otak di Singapura. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan mulai bulan Maret ini dia akan melakukan kemoterapi dan juga radioterapi. Kita serahkan Ibu Mary dalam tangan Tuhan. Untuk Pak Kurniawan, saudara-saudara, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dia kena cacar dan menyerang wajah dan mata, saudara-saudara, sehingga matanya bengkak dan memerah, penglihatannya menjadi buram. Kita serahkan Pak Kurniawan dalam tangan Tuhan. Kita doakan untuk Pak Harun Tanjung, saudara-saudara. Dia sekarang dirawat di rumah sakit Hermina karena ada pendarahan di kepalanya yang membuat dia sakit kepala luar biasa. Kita serahkan keempat rekan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bersama-sama untuk saudara Adam ya Tuhan, yang kena penyakit tipes dan pada saat ini ya Tuhan dirawat di rumah sakit PIK ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, keadaannya sudah semakin membaik ya Tuhan. Kami berdoa dalam waktu yang singkat dia dapat segera pulih dan dapat kembali ke rumah ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Mary Silvana ya Tuhan. Usia 38 tahun ya Tuhan, dia keponakan jemaat kami. Dia menjalani operasi ya Tuhan. Tuhan, ada tumor di otaknya pada tanggal 28 Januari yang lalu ya Tuhan di Singapura. Dan pada saat ini ya Tuhan, bulan Maret ini dia akan melakukan kemoterapi dan juga radioterapi ya Tuhan. Supaya betul-betul ya Tuhan, tumor di otaknya dapat segera ya Tuhan dibersihkan dengan sempurna ya Tuhan. Kami serahkan Pak Kurniawan ya Tuhan, dia cacar air, tetapi betul-betul dia menyerang wajah, matanya memerah, bengkak ya Tuhan, dan penglihatannya menjadi kabur. Kami serahkan Pak Kurniawan, berikan kesabaran, dokter memberikan obat ya Tuhan, dan segera dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Harun Tanjung juga ya Tuhan, berada di rumah sakit Hermina ya Tuhan. Dia ada pendarahan di otak membuat dia sakit kepala luar biasa Tuhan. Tuhan, supaya dokter betul-betul dapat segera menanganinya ya Tuhan dan melakukan terapi yang dibutuhkan. Kami serahkan ya Tuhan keempat rekan kami ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jamahan Tuhan itu indah sekali. Kita berdoa di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara, COVID-19 varian Omikron ini. Biar Tuhan yang menjamah jemaat-jemaat kita, saudara-saudara. Sudah banyak yang terkena. Ada 175 orang yang kena positif sejak tanggal 23 Januari yang lalu. Jadi dari tanggal 23 Januari sampai pagi ini, saudara-saudara, sudah 175 jemaat yang positif. Ada yang tertular di kantor, ada yang tertular karena perjalanan satu mobil, ada yang tertular karena makan, saudara-saudara. Ada yang menularkan di dalam keluarga, itu banyak sekali. Dalam keluarga tadinya satu orang dan akhirnya semua keluarga terkena. 175 orang sejak tanggal 23 Januari, tapi puji Tuhan, jamahan Tuhan indah sekali, 131 orang sudah negatif dan masih ada 44 yang positif, saudara-saudara. Kita doakan yang masih positif, tapi kita doakan untuk keluarga Pak Yosep Gunawan. Kemarin
hampir jam 12 malam. Kemarin hampir jam 12 malam papahnya dipanggil Tuhan karena positif COVID dan juga dia ada komorbid kanker hati, saudara-saudara. Usianya 74 tahun. Kita doakan supaya keluarga Pak Yosef Gunawan Tuhan berikan penghiburan, dan sudah dilakukan kebaktian penguburan tadi pagi, saudara-saudara, dilakukan dengan proses COVID. Kita juga doakan saudara-saudara untuk Ibu Hanyo, usia 74 tahun. Dia pun kena COVID tapi kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di dimernya 2.500. Angka normal mestinya di dimer di bawah 500, tapi dia 2.500. Kalau di dimernya tinggi, darah menjadi kental dan takutnya jantung tidak kuat, saudara-saudara. Kita berdoa juga untuk gula darahnya yang pada saat ini mencapai angka 200. Kita serahkan Ibu Hanyo dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama. Terima kasih kalau 131 jemaat kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, masih ada 44 orang yang positif pada saat ini. Biar Tuhan yang menjamah, dan hamba yakin Tuhan pun akan memberi kesembuhan. Tetapi hamba berdoa ya Tuhan untuk keluarga Pak Yosef Gunawan. Kemarin hampir tengah malam ya Tuhan, papahnya meninggal dunia. Tuhan hiburkan keluarga Pak Yosef ya Tuhan. Kebaktian penguburan telah dilakukan tadi pagi ya Tuhan, dengan menggunakan prokes COVID yang ketat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan keluarga ini, Tuhan yang kuatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Hanyo 74 tahun, di dimer begitu tinggi ya Tuhan, dan juga gula darah begitu tinggi, dan dia sedang terkena COVID pada saat ini dan dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan berikan pertolongan ya Tuhan kepada Ibu Hanyo ya Tuhan. Tuhan juga terus ya Tuhan menguatkan Pak Dani ya Tuhan sebagai anak ya Tuhan, untuk terus mendampingi, terus ya Tuhan menghibur mamah yang tercinta. Kami serahkan ya Tuhan sekali lagi jemaat-jemaat pada saat ini ya Tuhan, supaya mereka betul-betul ya Tuhan menjaga prokes COVID-19 ya Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu berhati-hati karena COVID Omikron ini sangat mudah sekali menular. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin jemaat kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jamaah Tuhan indah sekali. Kita berdoa untuk jemaat sekalian berdoa untuk Ivan dan Cassandra yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu ini. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya, dia jamah diri saya. Jamahan Tuhan indah sekali. Kami berdoa Tuhan untuk Ivan dan Cassandra. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sabtu ini mereka akan melangsungkan pemberkatan nikah. Tuhan, biar Tuhan hadir dalam pemberkatan nikah itu, dan mereka juga menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kehidupan rumah tangga mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk jemaat-jemaat dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan, ada yang Tuhan berkati dengan luar biasa, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan. Tetapi hamba yakin tetap Tuhan berkati mereka dalam kesulitan. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk anak-anak yang terus menjalankan sekolah online. Ada beberapa yang sudah onsite, Tuhan yang memimpin dan menjaga mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebaktian perjamuan kudus pada minggu pertama bulan Maret ini ya Tuhan.
kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4 ya Tuhan. Kami sudah buka ya Tuhan onsite di gedung gereja ini dengan protes COVID-19 yang ketat dan jumlah yang dibatasi hanya 50 sesuai dengan aturan pemerintah ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang mengikuti kebaktian perjamuan kudus di rumah supaya mereka juga betul-betul dapat mengikutinya dengan rasa hormat dan hati yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekali lagi di akhir kebaktian doa ini, ya berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai semua pendoa-pendoa syafaat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.